Baik, sekarang kita akan masuk dalam cara menggunakannya. Penjelasan tentang cara menggunakan binomo tersebut. Yang pertamanya, kita masuk di sign in dan login seperti biasa. Masuk ke mail dan password kita, lalu sign in. Setelah kita masuk dalamnya, hal yang kita lihat seperti biasa, layarnya, semua opsi-opsi di dalamnya. Jadi di sini ada beberapa opsi. Yang pertama yang kita akan masukin adalah kita melihat kalau di sini kita masuk dalam real account, dimana kita akan melakukan deposit di situ nanti kita bisa bedakan dengan real account kita nanti. Jadi dari deposit tersebut kita melakukan transaksi perdagangan, dan dari real account yang kita lakukan withdrawal. Dan ada juga yang namanya demo account sejumlah $1000. Kita hanya melakukan latihan aja dengan demo account, tidak bisa ditarik. Setelah itu di sini kita melihat data kita, data profil trading, kasih help center. Kalau ada pertanyaan, kita bisa bertanya kepada mereka dari saudara. Dalam history, kita melihat transaksi yang telah kita lakukan. Contohnya dari demo account saya telah melakukan transaksi open posisi $5. Di sini amount untuk kita pilih ada beberapa ini, tergantung yang kita mau lakukan untuk open posisi. Dan di sini waktu yang kita gunakan ada beberapa opsi di sini yang kita pilih, tergantung berapa ekspirasi waktu yang kita akan gunakan dalam satu trade. Setelah itu di sini ada yang namanya aset-aset yang kita perdagangkan. Ada banyak di sini. Ada crypto, USD, ada untuk VIP dan ada untuk gold, tergantung deposit yang kita telah lakukan. Dan ada di sini ada OTC. Biasanya ada OTC jika hari Sabtu dan Minggu. Jadi jika market itu tutup, maka OTC hadir pada waktu Sabtu dan Minggu. Di sini untuk waktu yang digunakan, contohnya kalau 5 second yang kita gunakan, maka setiap pindahan candlestick menjadi 5 second. Kalau kita mengganti 1 menit, maka pergerakan candlestick akan pindah 1 menit setiap perpindahannya. Kalau kita gunakan 1 jam, maka candlestick berpindah setiap 1 jam. Dan seterusnya ada beberapa waktu yang kita bisa pilih di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam chart type. Ada beberapa di sini. Contohnya kita bisa melakukan trading dengan style yang kita suka. Contohnya tergantung kemudahan kita. Kalau kita gunakan mountain, dia menjadi seperti ini. Kalau kita gantikan lane menjadi seperti ini, dan kalau bar menjadi seperti ini. Tapi biasanya orang biasanya menggunakan candlestick secara umum, mudah untuk mencari konfirmasi. Setelah itu ada yang namanya indikator yang kita gunakan untuk membantu kita untuk melakukan analisis dalam dunia trading, baik itu dari forex atau long term atau short term. Dan semua ini bisa digunakan, cuman lebih bagusnya jangan gunakan lebih dari 3 setiap kita menggunakan indikator. Contohnya RSI yang kita gunakan, overbought dan oversold, kita tidak klik, langsung standar aja, langsung kita munculkan di sini. Setelah itu kita bisa menggunakan MACD atau moving average, conversions and diversions. Jadi kita bisa menggunakannya juga, atau indikator lain. Contohnya kita klik MACD ini, langsung standar, tidak ada yang digantikan periodenya dan colornya, langsung apply aja, maka kita dapatnya dari layar. Bisa kita diperbesar agar lebih kelihatan ini. Untuk menggunakannya ini secara umum, indikator ini biasanya digunakan hanya untuk membantu kita untuk menganalisis, tapi
Yang penting kita harus memahami tentang skill dan pengalaman dan juga ilmu tentang psikologi dan candlestick projection. Jadi seperti ini. Contohnya dia ini turun, lalu dia turun juga yang di bawah. Lalu prediksi kita harus sesuai dengan itu. Dan kita melihat di amount berapa yang kita akan lakukan untuk transaksi. Setelah itu kita masih ada indikator yang bisa digunakan. Contohnya channel, ray, contohnya segmen yang kita akan gunakan. Contohnya seperti ini, kita terasnya seperti ini. Seperti itu suatu segmen. Seperti itu yang kita gunakannya, seperti ini juga untuk menggunakannya seperti itu. Jadi masih ada banyak indikator-indikator yang kita bisa gunakan dan kita bisa pilih. Kalau kita memiliki pertanyaan, kita bisa tanya mereka dari Central. Dan di sini ada yang namanya turnamen. Turnamen di sini ada yang real dan ada yang free, ada yang harus bayar dan ada yang tidak bayar juga. Bisa juga kita tidak harus melakukan turnamen. Untuk kalender, ini adalah berita-berita yang keluar dari suatu negara yang biasanya muncul yang membuat pergerakan market. Biasanya termasuk dalam analis fundamental yang kita gunakan, terutamanya dalam long term investment. Jadi fundamental ini biasanya berita-berita yang menggerakkan movement market tergantung situasi. Untuk GAFT ini biasanya tergantung deposit yang kita telah gunakan, tergantung satu VIP atau gold, nanti kita dapat bonus. Untuk edukasi, kalau Anda masih pemula untuk melakukan trading, Anda dibutuhkan harus belajar, tetap belajar dan melakukan demo account untuk latihan setiap hari dan menonton video juga agar lebih memahami. Dan di sini ada beberapa edukasi-edukasi yang bisa Anda pelajari selain strategi yang akan saya share nanti. Itu secara umum tentang platform. Kemudian cara menggunakannya adalah sederhana. Tergantung transaksi amount yang kita gunakan. Contohnya saya akan menggunakan transaksi $5. Contohnya kita akan menggunakan $5 untuk satu perdagangan. Di sini kita bisa menggunakan beberapa aset yang kita perdagangkannya. Nanti dia muncul seperti itu. Contohnya kita akan calculate. Contohnya transaksi kita $5 dengan menggunakan aset CryptoETX. Di sini CryptoETX memiliki percentage 83%. Maka kalau kita melakukan investasi $5 di CryptoETX, persentase dari CryptoETX di sini 83%, tapi itu bisa berganti-ganti, bisa jadi 82, 81, 80 tergantung aset dan tergantung waktu juga. Yang penting kita mencari yang persentase yang tinggi. Jadi kalau $5 yang kita akan gunakan untuk melakukan transaksi, berarti kalau kita menghitungnya, profit yang kita dapatkan adalah seperti ini. 83 dikali 5 menjadi ini, nanti dibagi 100, maka kita mendapatkan $4,15 profit yang kita dapatkan dari $5 tersebut. Nah, yang di sini sudah ada profitnya, kita nggak usah menghitung lagi, langsung ada di sisi kanan ini. Jadi langsung di situ profit yang kita dapatkan. Contohnya kalau kita ganti $10 yang kita akan transaksikan, maka kita mendapatkan profit $8,30 kalau prediksi kita benar. Jadi dasarnya adalah contohnya di sini maknanya merah dan hijau ini, merah sell dan hijau buy. Jadi kalau kita membeli sesuatu, kita melihatnya dari dia yang paling rendah yang kita belinya, dari murahnya. Kalau untuk menjual sesuatu dari harganya yang paling tinggi, maka kita akan melakukan sell. Kalau yang paling rendah, kita harus melakukan buy. Jadi tergantung indikasi dari prediksi kita itu. Contohnya ini ada contoh aja, saya tidak menggunakan analisis, langsung aja untuk melakukan contoh. Saya tidak melakukan analisis, langsung contoh saja ini. Jadi kalau ini salah, maka balance kita akan, modal kita akan menurun, maka ini loss. Jadi kalau ini loss, balance kita akan menurun.
Kalau prediksi kita benar, maka balance kita akan bertambah. Jadi ini harus dibutuhkan yang namanya risk, pengalaman, dan pengalaman juga. Kalau kita akan mau melihat transaksi kita, maka kita lihat di sini di story. Nanti kita lihat waktu sisa untuk ekspirasinya. Nanti habis ekspirasinya, kalau benar kita dapat, kalau salah kita menurun, modal kita turun. Jadi di sini sesuai dengan waktu yang kita gunakan. 1 menit yang kita lakukan di sini, karena di sini saya hanya melakukan contoh saja, tidak melakukan analisis, langsung contoh untuk lebih cepatnya saja. Kita sudah tahu untuk deposit masuk di warna kuning ini, masuk deposit. Di sini beberapa metode payment, withdrawal di sini, transaksi yang kita telah lakukan, dan status yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya. Di sini juga ada beberapa informasi yang kita bisa gunakan, dan kalau ada tanya di situ di help center. Jadi di sini kita loss karena prediksi tadi salah, lalu modal kita langsung turun, balance kita langsung turun gitu. Jadi tergantung prediksi kita, dasarnya adalah kita membutuhkan yang namanya analis teknikal, fundamental, dan strategi yang penting yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai selama beberapa waktu. Jadi saya akan menjelaskan semua ini nanti, tapi hal yang akan saya jelaskan di sini hanya tentang platform ini saja, karena banyak platform yang di luar sana tapi tidak keluar jauh beda dari platform ini, tapi ini hanya dasar aja. Saya menjelaskan aja apa saja yang dalam platform ini dan cara menggunakannya. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis dari suatu market, price action, dan semua psikologi, mindset yang dibutuhkan dalam dunia trading. Pada video berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang semua itu. Jadi di sini sudah kita tahu ada waktu, ada indikator, ada history, ada turnamen, kalender, gift, edukasi, dan waktu ekspirasi, waktu dan amount untuk transaksi, dan sell dan buy. Tujuan kita hanya satu, kalau dia naik pasti dia akan turun, maka kita sell. Kalau dia yang paling turun di paling rendah, maka dia pasti akan naik, maka kita open buy. Jadi itu tujuannya. Tapi kita harus nanti belajar dengan berjalan waktu, dengan proses, dan pasti kita bisa untuk menguasainya semua strategi tersebut. Jadi kita belajar bersama bareng-bareng untuk menyelesaikannya. Jadi di video berikutnya akan saya memberikan tentang penjelasannya lebih detail untuk strategi dan analis market. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Bollinger Band curve untuk mudah menggunakan untuk membantu kita dalam menganalisis. Tapi bisa jadi juga kita tanpa menggunakan indikator apapun bisa kita melakukan yang namanya analisis dan bisa kita memprediksikan harga market. Makasih.